Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, bertemu lagi dalam Matematika Mudah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di soal latihan senang belajar matematika SD di kelas 6. Kali ini kita akan membahas soal latihan yang ada di halaman 10, 11, dan 12. Itu soal ayo mencoba dari 7 buah soal. Kenapa? Karena ini 5-nya 2 buah nih. 5 arti 5, 6, 7. Jadi soal ayo mencoba di halaman 10 sampai 12 ada 7 buah soal. Tapi di buku paketnya 5-nya tertulis 2 kali. Jadi soalnya ada 7 buah seharusnya. Jadi kita akan membahas tentang soal ayo mencoba. Ini soal latihan pertama di buku ayo mencoba di buku matematika kelas 6. Yaitu dari 7 buah soal. Yaitu soal pertama lengkap pernyataan berikut. Ada A, B, dan C. Soal kedua 4, 5, 6, dan 7 nantinya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, yang baru gabung dengan channel pendidikan ini, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa di like juga ya. Dan yang udah subscribe, jangan lupa di like videonya. Jangan lupa dibagikan juga video pendidikan kita ini. Oke, kalau sudah, terima kasih. Lanjut ke pembahasan soalnya. Soal yang pertama, lengkapi pernyataan berikut. Caranya dengan menuliskan bilangan bulat yang sesuai. A. Pada malam hari, suhu Kabupaten Puncak mencapai 1 derajat Celcius di atas 0. Suhu Kabupaten Puncak adalah titik-titik derajat Celcius. B. Pusat gempa di Kota Padang terletak 20 meter di bawah permukaan air laut. Pusat gempa di Kota Padang adalah titik-titik meter. E. Pesawat pemilik NIAU pada ketinggian 100 meter di atas permukaan laut. Ketinggian pesawat tempur adalah titik meter. Oke, sebelum kita buat pembahasannya, jadi ingat dulu, kalau dia di atas permukaan laut, berarti kalau di atas atau di sebelah kanan garis 0 atau di atas dan 0 derajat sebelah kanan dari 0, berarti dia bilangan bulatnya positif. Tetapi kalau di bawah permukaan laut, di sebelah kiri 0 atau di bawah 0, berarti dia bilangan bulat negatif saja. Kalau dia di atas permukaan laut misalkan, berarti dia positif. Kalau di bawah permukaan laut, berarti dia negatif. Kalau jadi seperti itu saja. Di atas 0, berarti dia positif. Di bawah 0, berarti dia negatif. Sebelah kanan dari 0, berarti dia positif. Sebelah kiri dari 0, berarti dia negatif. Jadi langsung saja kita lihat pembahasan soal yang pertama, yang 1A. Pada malam hari, suhu Kabupaten mencapai 1 derajat Celcius di atas 0. Suhu Kabupaten Puncak adalah titik derajat Celcius. Ini kita lihat nih kata kuncinya di atas 0. Berarti kalau di atas, berarti dia bilangan bulat positif. Berarti dia suhu Kabupaten Puncak adalah 1 derajat Celcius atau positif 1 derajat Celcius karena dia di atas 0. Berarti kalau di atas berarti dia positif. Tadi pahami ya adik-adik ya. Kalau dia di atas berarti dia positif. Berarti soal nomor 1A jawabannya adalah positif 1 derajat Celcius. Karena dia positif, tidak usah disebutkan positifnya atau disebut saja 1 derajat Celcius. Jadi 1A jawabannya adalah 1 derajat Celcius. Kita lanjut pembahasan soal 1B. Pusat gempa di Kota Padang terletak 20 meter di bawah permukaan air laut. Pusat gempa di Kota Padang adalah titik-titik meter. Kita lihat kata kuncinya dulu. Di bawah permukaan laut. Berarti kalau di bawah, dia adalah bilangan bulat ya negatif.
Kalau kata-katanya kuncinya di bawah berarti dia negatif. Jadi tinggal kita masukkan saja berapa angkanya, 20 meter. Berarti negatif 20 meter. Di pusat gempa itu adalah negatif 20 meter karena dia di bawah permukaan air laut. Jadi ingat kata kuncinya kalau di bawah dia negatif. Jadi jawabannya adalah negatif 20 meter. Lanjut ke yang soal yang 1C. Pesawat tempur milik TNI AU terbang pada ketinggian 100 meter di atas permukaan laut. Ketinggian pesawat tempur adalah titik-titik meter. Kita lihat kata kuncinya di atas permukaan laut. Jadi kalau di atas berarti dia positif. Jadi untuk soal yang 1C jawabannya adalah ketinggian pesawat tempur adalah 100 meter atau positif 100 meter. Kalau positif tidak usah dituliskan positifnya, nanti kita tulis saja 100 meter. Jadi karena kuncinya di atas, jawabannya adalah 100 meter di atas permukaan laut. Di soal nomor 1 karena dia atas 0 berarti positif 1 atau 1 derajat Celcius saja. Soal 1B karena dia di bawah permukaan air laut berarti negatif 20 meter. Soal 1C karena di atas permukaan laut berarti dia positif 100 meter. Oke, bisa dipahami untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke pembahasan soal yang 2. Penyelam berenang pada kedalaman 5 meter di bawah permukaan air laut. Kedalaman penyelam adalah titik meter. Lihat kata kuncinya di bawah permukaan air laut. Jadi kalau di bawah dia negatif. Jadi sudah pasti jawaban soal nomor 2 adalah negatif 45 meter atau negatif 45 meter. Kita tulis seperti ini, jangan negatif 45 meter. Dan kata kunci dia di bawah permukaan air laut. Ingat kalau dia di bawah, disebut di bawah 0, di bawah permukaan air laut, atau di sebelah kiri dari garis bilangan, di sebelah kiri dari 0 dari garis bilangan, maka jawabannya adalah bilangan bulat negatif. Jadi soal nomor 2, penyelam berenang pada kedalaman 5 meter di bawah permukaan air laut. Nah, kita lihat kata kuncinya di bawah. Jadi sudah pasti di bawah permukaan air laut, sudah pasti bilangan bulat negatif. Jadi kita lihat aja diketahui 5 berarti negatif 5 meter. Dipahami ya, jadi tinggal kita lihat kata kuncinya saja. Lihat pembahasan soal yang 3, yaitu soalnya sila titik bawah ini dengan tepat. Nah ini tinggal kita baca saja. Ini negatif, terus dibaca nih gampang aja, negatif 13. Ini negatif 13. Kalau pakai tanda kurang seperti ini depannya berarti negatif, dibaca negatif 13. Saya 3A negatif, baca negatif 13 karena pakai tanda kurang di depannya. Untuk soal B 234 dibaca, jadi 234 ini dibaca 234. Biasanya ini positif nih, kalau usah kita baca pegang positifnya, kita baca 234. Kalau A tadi negatif 13, B positif 234 atau 234 saja, 234. Sedangkan yang C titik-titik baca negatif 6204. Lihat nih negatif berarti tandanya nih negatif 6000, 6204 berarti tulis negatif 620, baca negatif 6200, negatif 6200. Tulis karena dia negatif tanda kurang 6204. Soal yang D. Sedangkan yang D dibaca 302.000,
berarti 300, karena tidak pakai tanda negatif berarti langsung aja 300 02 302.442. Jadi ini angkanya 02 2 300.2.432. Jadi ini soal yang D itu saja 302 32 baca 302.432. Jadi di soal nomor 3 tinggal kita baca saja negatif 13 yang A B 230 atau positif 234. Sedangkan yang C angkanya kita tulis nih 6 negatif berarti negatif 6 2 0 negatif 6.200. Sedangkan yang B 302.432 302.000 berarti 302 32. Jadi bisa dipahami ya adik ya, 302.432 karena positif tidak ada tanda negatifnya berarti dia positif. Kita dipahami soal 1, 2 dan 3. Kita lanjut ke pembahasan soal yang ke. Gambarlah garis bilangan yang sesuai dengan pernyataan berikut. Ini soal nomor 4, kita menggambar garis bilangan. Yang A, bilangan bulat yang kurang dari 5 lebih dari negatif 1. Nah ini kita bahas satu-satu dulu. Bilangan bulat yang kurang dari 5 dan lebih dari 1, berarti ini bilangan bulatnya antara 5 dan negatif 1, berarti 5 dan negatif 1 nya tidak masuk. Berarti yang masuk 0, 1, 2, 3 dan 4. Jadi 5 dan negatif 1 berarti di antara duanya itu. Jadi 5 dengan negatif 1 berarti yang kita ambil 4, 3, 2, 1, 0. Jadi seperti kita lihat di garis bilangannya ini. Jadi yang A dan di antara 4 dan negatif 1. Ya kita bulatkan saja 3, 2, 1, 0 atau 0, 1, 2, 3, 4 saja. Ini gambarnya nomor 0, 1, 2, 3, 4 antara 5 dengan negatif 1. Yang masuk adalah 0, 1, 2, 3 dan 4. Untuk soal bisa dipahami ya yang lanjut B. Bilangan bulat yang lebih dari negatif 3 dan kurang dari 7. Berarti lebih dari 3. Negatif 3 berarti negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti antara 6 dengan negatif 2. Jadi kita lihat di ini 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2 di antara. Berarti negatif 3 dan negatif 7 dan 7 tidak masuk. Yang masuk adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Kita tandai dengan pembulatan di atasnya. Titik-titik. Itu hasilnya itu negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Kan negatif 3 dan negatif positif 7 nya tidak masuk. Sekarang kita lanjut ke pembahasan 4D. Bilangan bulat 5 satuan ke kiri dari titik 1. Jadi titik 1 ke kiri, di tanda panahnya mengarah ke kiri. Kita hitung 5 satuan berarti 1, 2, 3, 5. Berarti 1 mengarah ke kiri. Berarti di titik negatif 4. Jadi bilangan bulat 5 satuan ke kiri dari titik 1 kita hitung nih. 1 nih. 1. Kita hitung ke kirinya sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tepat titik negatif 4. Mengarah dari titik 1 mengarah ke kiri. Jadi mengarah ke kiri sebanyak 5 satuan. Jadi tepat dia di titik negatif 4. Tidaklah tandai dengan bulat. Yang C titik negatif 4. Lanjut yang D. Bilangan bulat yang terletak 4 satuan ke kanan dari titik 2. Kita 4 satuan ke kanan dari titik 2. Kita titik mulai dari titik 2, kita hitung satuan negatif 2 nih. 1, 2, 3, 4. Jadi dari negatif 2 satu ke kanan.
Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti berada di titik positif 2. Mulai dari titik negatif 2, kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi bilangan bulat yang terletak 4 satuan ke kanan dari titik 2 berada di titik positif 2 nantinya ini. Itu negatif 2 ke kanan, 1, 2, 3, 4. Kita berada di titik positif 2. Lanjut ke pembahasan 4. Bilangan bulat yang terletak 5 satuan ke kanan dari titik negatif 3. Kita hitung 5 satuan ke kanan negatif 3. 1, 2, 3, 4, 5. Di negatif 3 ke kanan, nanti di titik positif 2. Negatif 3 ke kanan, 5 satuan. 1, 2, 3, 5. Jadi dia berada di titik positif 2. Jadi bisa dipahami ya dia dari soal nomor, yaitu kita buat pernyataan ini. Jadi ada 5 buah pernyataan yaitu A, B, C, dan E. Kita buat di garis bilangan. Yaitu yang A dari titiknya 0 sampai 4. Di yang B negatif 2 sampai 6. Yang C mulai dari titik 1 mengarah ke kiri sebanyak 5 satuan. Yang D titik negatif 2 mengarah ke kanan sebanyak 4 satuan. Sedangkan dari titik negatif 3 mengarah ke kanan sebanyak 5 satuan. Jadi seperti inilah gambar pernyataan yang soal nomor 4. Ada garis bilangan dari option yang A sampai 4E. Kita dipahami ya adik ya. Kita lanjut ke pembahasan soal yang 5. Buatlah pernyataan yang sesuai dengan masing-masing garis bilangan berikut. Kalau yang nomor 4 tadi pernyataan ke garis bilangan, sedangkan nomor 5 dari garis bilangan buat pernyataannya yang sesuai. Kita lihat dulu nomor yang A nih. Ini dari negatif 3 mengarah ke kanan salah satu nih. Nah, dan B tadi tidak ada garis bilangannya, berarti ini garis bilangan saja, titik-titiknya tidak ada. Berarti yang B tidak bisa kita selesaikan. B bisa, B juga tidak ada garisnya, tidak ada garis pernyataannya. Jadi yang B dan D tak bisa kita jelaskan karena hanya garis bilangan, tidak ada pernyataannya yang lain. Sedangkan yang E di sana. Oke, langsung saja kita buat pembahasan yang 5A. Lihat nih, bilangan bulat nih negatif 3 nih. Bilangan bulat 2 satuan ke kanan. Ini karena mengarah ke kanan. 1, 2. Bilangan bulat 2 satuan ke kanan dari titik negatif 3 nih. Atau boleh juga bilangan bulat dari titik negatif 3 2 satuan ke kanan, atau lebih tepatnya bilangan bulat 2 satuan ke kanan dari titik negatif 3 karena ini 1, 2 satuan ke kanan. Kenapa nanya mengarah ke kanan? Berarti tepat di titik negatif 1. Bilangan bulat 2 satuan kanan dari titik negatif 3. Jadi paham ya, karena ini dan 1, 2. Bilangan bulat 2 satuan ke kanan dari titik negatif 3. Pangkalnya ini kita lihat negatif 3. Oke, kita lanjut yang B. Karena B tidak ada garisnya, tidak bisa kita buat pernyataannya. Lanjut yang C. Lihat ini bilangan bulatnya, kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan nih. 1, 2, 3, 5. Berarti bilangan bulatnya 5 satuan ke, kenapa nanya kiri? Berarti 5 satuan bilangan bulat 5 satuan ke kiri dari titik positif 2 dan titik 4 nih. Nah, ini 1, 2, 3, 5. Bilangan bulat 5 satuan ke kiri dari titik positif 2 atau dari titik 2. Jadi nanti ada di titik negatif 3. Jadi lihat tanda panahnya mengarah ke kiri. Itu dari pangkalnya nih. 1, 2, 3, 5. Bilangan bulat 5 satuan ke kiri dari titik 2.
Dipahami ya adik-adik ya, tinggal kita hitung saja, lihat ke kiri atau ke kanan tanda pandangnya. Lalu kita pula buat bilangan bulat, satuan dia ke kiri atau ke kanan. Misalkan di soal nomor C, bilangan bulat 5 satuan ke kiri dari titik 2. Kita lihat pangkalnya 2, kalau 2 di nomor 3 pangkalnya negatif 3, tadi nomor A pangkalnya titik negatif 3, nomor C positif 2 pangkalnya. Lanjut ke soal yang 5D, karena tidak ada garisnya tidak bisa kita buat kalimat pernyataannya. Bahkan untuk soal yang E, pangkalnya dulu negatif ini, berarti arah ke kanan. Ini 1 1 2 3, berarti bilangan bulat 3 satuan ke kanan nih, nomor kanan dari titik negatif 4 nih. Kita lihat pangkalnya, hitung 1 2 3, berarti bilangan bulat 3 satuan ke kanan dari titik negatif 4. Kita lihat nih pangkalnya negatif, berarti di titik 4 negatif ini. Hitung ya ini ya 1 2 3, berarti bilangan bulat 3 satuan ke kanan dari titik negatif 4. Bisa dipahami ya dari soal nomor 5. Lanjut pembahasan soal yang ke-6. Ini seharusnya soal nomor 6, di sini bikin nomor 5. Seekor lumba-lumba berenang pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut. Saat mencari makan, lumba-lumba tersebut akan bergerak atas 3 meter menuju permukaan laut. Akhirnya mendapatkan makanan pada kedalaman tersebut. Kemudian lumba-lumba muncul keluar hingga ketinggian 2 meter atas permukaan laut, menghirup udara. Buatlah garis bilangan yang sesuai cerita di atas. Kita buat garis bilangannya. Pertama dulu, mulai dari titik negatif 10 nih. Negatif 10 di bawah permukaan laut, berarti negatif 10. Bergerak ke atas 3 meter, berarti kita hitung 1 2 3. Ini 0 menuju negatif 7 sebanyak, berarti 0 ke negatif 7 karena bergerak 1 3 1 2 3 3 meter, berarti ke kanan 0 ke 3 1 2 3. Setelah itu akhirnya mendapatkan makanan pada kedalaman dan lumba-lumba muncul keluar hingga ketinggian 2 meter di atas permukaan laut, berarti ini 2 meter, berarti di positif 2 nih. Negatif 7 nih lihat ke 2. Nah, seperti inilah garis bilangannya. Pertama dari negatif 10 ke kanan 3 meter 1 2 3 seperti ini. Lalu 2 meter di atas permukaan laut, berarti ini 2 dari negatif 7 kita buat ke 2. Jadi ada 2 buah garis dalam bentuk garis bilangannya. Soal nomor 6 nih, negatif 10 ke negatif 7, lalu negatif 7 ke positif 2, dan dia berada di positif 2 di nantinya. Oke, bisa dipahami ya adik-adik ya. Tinggal soal nomor 6 nih, kita buat saja pada garis bilangan. Seperti inilah nanti garis bilangannya. Lanjut ke pembahasan soal yang terakhir. Itu soal yang ke-7. 6 seharusnya soal yang ke-7. Berikut ini adalah bilangan-bilangan bulat. Tulislah bilangan bulat di atas beserta cara membacanya. Ini cukup gampang nih. Tinggal kita tulis bilangannya, lalu kita baca. Sama 2 nih. Baca positif 2 atau dibaca saja 2. Dibaca positif 2. Itu sama dengan di 2 bilangan 2 saja. Yang B, yang ini negatif 1. Dibaca negatif, ini kurang 1, berarti dibaca negatif 1. Yang ini satu saja, tidak ada pakai tanda negatif, berarti dibaca positif 1. Yang ini dibaca positif 30, dibaca positif 34. Yang 11 karena dibaca positif 11. Yang ini 76 dibaca positif 76. Yang ini negatif 100 dibaca negatif 100. Itu soal yang terakhir ini tinggal gampang saja. Lihat angkanya lalu kita baca. Ini positif 2,
negatif 1, positif 1, positif 34, positif 11, positif 76, negatif 100. Jadi tinggal kita lihat angkanya lalu kita baca. Seperti itu saja. Soal nomor 7. Jadi tulis nomor 6 seharusnya nomor 7. Positif 2, negatif 1, positif 1, positif 30, positif 11, positif 76, negatif 100. Oke, dari pembahasan soal kita kali ini soal halaman 10 sampai 12 soal ayo mencoba SDMI kelas 6, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kalau masih ada pertanyaan mengenai bilangan bulat atau ada mengenai yang keraguan, silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Mudah-mudahan video kita kali ini bermanfaat. Dukung terus channel pendidikan kita ini, semoga terus eksis YouTube tentunya. Dukung terus channel pendidikan ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga dibagikan kepada teman adik-adik yang lain supaya kita bisa belajar bersama. Tetap sehat, tetap berprestasi, dan tetap semangat tentunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai berjumpa di video kita yang lainnya, video kita selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.